Amira Setiawati adalah gambaran nyata perempuan sukses di usia 38 tahun. Segalanya ia raih bukan karena warisan atau keberuntungan semata, tapi dari kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan yang ia miliki. Perusahaan properti yang ia bangun dari nol kini menjadi salah satu yang terdepan secara nasional. Proyek-proyek prestisiusnya tersebar di berbagai kota besar, sementara portofolio investasinya merambah ke banyak sektor. Kekayaannya terus bertambah, mengalir tanpa henti. Amira bukan hanya kaya, ia adalah sosok yang membangun sendiri semua yang dimilikinya, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri meski tak pernah ia umbar. Di mata banyak orang, kehidupan pribadinya pun tampak sejalan dengan karirnya, sempurna. 5 tahun lalu, ia menikah dengan Brahmantio Wicaksono atau Bram, pria dengan penampilan menarik dan tutur kata yang menawan. Mereka bertemu dalam sebuah acara amal. Saat itu, Bram membantu Amira mengatasi gangguan teknis menjelang pidato. Dari situ, mereka mulai saling mengenal, berkencan, hingga akhirnya menikah. Bagi Amira, Bram adalah pelengkap hidupnya. Sosok yang bisa diajak berbagi suka duka, tempat pulang setelah seharian bergelut dengan strategi bisnis dan angka. Mereka tinggal di rumah megah 3 lantai bergaya modern minimalis di kawasan elit ibu kota. Rumah itu punya kolam renang pribadi, menghadap taman vertikal, serta garasi luas untuk koleksi mobil Amira. Perlu dicatat, rumah itu dibeli jauh sebelum Amira mengenal Bram, hasil dari proyek besar pertamanya. Bram memang punya pekerjaan, tapi skalanya jauh di bawah imperium Amira. Ia bekerja di bagian pemasaran dan penghasilannya tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi Amira tak pernah mempermasalahkan itu. Ia percaya cinta tidak diukur dari isi dompet. Yang ia butuhkan hanya perhatian dan kesetiaan Bram. Namun, setahun terakhir ada yang berbeda. Bram yang dulunya hangat dan perhatian, kini lebih banyak tenggelam dalam dunianya sendiri. Pulang larut malam jadi kebiasaan dengan alasan lembur, rapat mendadak, atau bertemu klien. Percakapan mereka semakin jarang. Bram sering asyik dengan ponselnya, bahkan buru-buru menutup telepon saat Amira muncul. Sebagai pebisnis, insting Amira tajam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mencurigai sesuatu setelah melihat transaksi mencurigakan dari kartu kredit tambahan yang ia berikan ke Bram. Transaksi itu tidak biasa. Restoran mahal, butik perhiasan, hingga hotel berbintang di akhir pekan, padahal Bram mengaku sedang dinas keluar kota. Amira sempat menepis kecurigaan itu. Ia terlalu sibuk, ia berpikir mungkin hanya berprasangka, tapi firasatnya makin menguat. Suatu malam, Amira sengaja pulang lebih awal. Ia ingin memberi kejutan makan malam yang ia siapkan sendiri. Rumah terasa sepi. Bram belum pulang, padahal sudah pukul 8. Ia menunggu. 1 jam berlalu, makanan mulai dingin. 2 jam, perasaannya mulai tidak enak. Pukul 11, baru terdengar suara mobil Bram masuk halaman. Saat Bram masuk, wajahnya lelah. Tapi Amira mencium aroma parfum wanita yang asing. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Ketika ditanya, Brah mengaku habis rapat penting di kantor klien. Jawabannya terdengar gugup. Ia buru-buru masuk ke kamar mandi, seolah ingin menghapus jejak. Amira terdiam. Malam yang ia rancang penuh cinta berubah jadi ejekan. Keyakinannya mulai runtuh. Ia tahu tidak bisa lagi menutup mata. Ada yang disembunyikan oleh suaminya, dan ia harus mencari tahu. Keesokan paginya, Amira bangun dengan tekad baru.
Meski wajahnya tampak lelah, sorot matanya penuh ketegasan. Saat sarapan, suasana canggung. Brah justru terlihat lebih ramah dari biasanya, seperti ingin menebus kesalahannya. Tapi Amira tidak terpancing. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Brah, termasuk ketika ia bilang akan makan siang dengan klien dari Singapura. Amira tahu itu bohong. Ia sudah mendapatkan informasi dari kenalannya di perusahaan Bram bahwa tidak ada penjajahan dengan klien dari luar negeri. Setelah Bram pergi, Amira menghubungi seorang detektif swasta bernama Pak Hardi, kontak lama yang dulu hanya ia simpan untuk keperluan bisnis. Ia meminta Pak Hardi menyelidiki semua aktivitas Bram, dengan siapa ia bertemu, kemana ia pergi. Ia ingin bukti nyata. Berapapun biayanya, Amira tidak peduli. Hari-hari menunggu laporan terasa berat. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi pikirannya terus diganggu bayangan buruk. Bram makin sering pulang larut, kadang menginap dengan alasan perjalanan bisnis mendadak. Jika ditanya, ia justru marah dan menyalahkan Amira karena terlalu curiga. Amira mulai menyadari pola gaslighting yang digunakan Bram. Suatu hari, saat berada di ruang kerja rumah, Amira tak sengaja menemukan kotak kecil di laci meja Bram. Isinya kalung berlian feminin, jelas bukan miliknya. Bram tidak pernah memberinya hadiah seperti itu tanpa alasan. Jantung Amira berdegup kencang. Siapa wanita yang akan menerima kalung itu? Minggu kedua, Pak Hardi mengirim kabar. Ia sudah punya foto dan informasi awal. Amira meminta semuanya segera dikirim. Dengan tangan gemetar, ia membuka email. Foto-foto menunjukkan Bram sedang makan malam romantis dengan wanita muda yang tidak ia kenal. Di salah satu foto, mereka terlihat keluar dari hotel bersama, tertawa. Perempuan itu cantik, modis, dan mengenakan kalung yang sama persis dengan yang Amira temukan. Dunia Amira runtuh, hatinya remuk. Tapi ia tahu ini bukan akhir. Tangisnya pecah, tapi bukan karena lemah. Itu adalah air luka yang berubah menjadi kekuatan. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Drama ini baru dimulai, dan Amira siap menghadapinya. Amira meminta Pak Hardi untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia ingin semua bukti dikumpulkan. Siapa perempuan itu, apa latar belakangnya, dan sejak kapan hubungan mereka berlangsung. 2 minggu setelah laporan awal yang begitu menyakitkan itu, Pak Hardi kembali. Kali ini, ia membawa laporan lengkap. Sebuah amplop coklat tebal diletakkan di meja kerja Amira. Ia menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara takut dan dorongan untuk mengetahui kebenaran. Dengan menarik nafas panjang, ia akhirnya membuka amplop itu. Isinya jauh lebih lengkap dari yang ia bayangkan. Puluhan foto Bram dengan wanita simpanannya kini lebih jelas, lebih banyak. Identitas wanita itu pun terungkap. Livia, seorang model lepas berusia 25 tahun. Laporan itu mencatat detail pertemuan mereka, seberapa sering mereka bertemu, hingga salinan transfer dari rekening pribadi Bram ke rekening Livia. Ironisnya, sebagian dana di rekening Bram berasal dari bantuan Amira sendiri, yang selama ini masih rutin menyuntik dana untuk keperluan tak terduga. Amira merasa hatinya hancur. Uang hasil jerih payahnya ternyata dipakai Bram untuk membiayai kehidupan mewah kekasih gelapnya. Yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berjalan hampir setahun, tepat setelah ulang tahun perusahaan Bram, di mana Livia turut tampil sebagai salah satu model acara. Selama itu, Bram memerankan lakon suami setia dengan sangat rapi. Amira merasa begitu bodoh.
Ia kecewa dan marah, terutama pada dirinya sendiri karena tidak peka sejak awal. Semua emosi itu bergulung jadi satu keputusan bulat. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menghadapi Bram dengan caranya sendiri. Pak Hardi juga melaporkan bahwa Bram dan Livia rutin bertemu setiap Rabu sore di sebuah kafe di pusat perbelanjaan Grand Emporia, mall paling mewah di kota. Dan hari ini adalah Rabu. Amira mengepalkan tangan. Ini saatnya. Ia tak ingin menunggu Bram pulang untuk sekadar adu mulut. Ia ingin Bram merasa malu di tempat umum, di hadapan wanita itu. Biar ia tahu, Amira bukan wanita yang bisa diinjak seenaknya. Ia memilih setelan kerja warna merah menyala, simbol kekuatan dan kepercayaan diri. Riasan wajahnya sempurna, menyamarkan bekas tangis dan malam-malam penuh luka. Ia tampak seperti ratu yang siap berperang. Amira meminta sopir mengantarkan ke Grand Emporia. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin yang memuncak. Setibanya di sana, ia langsung menuju kafe yang disebutkan. Dari kejauhan, ia melihat mereka. Duduk berdua di sudut ruangan, tertawa mesra. Livia bersandar di bahu Bram dan Bram mengelus rambutnya. Amira merasa dadanya sesak, namun langkahnya tetap mantap. Bunyi ketukan hak sepatunya menggema di lantai marmer, menarik perhatian para pengunjung. Brahman Tio. Suaranya tenang tapi dingin, menghentikan kemesraan di hadapannya. Bram dan Livia sontak menoleh. Wajah Bram langsung pucat. Livia tampak bingung, bahkan ketakutan. "Amira, kamu ngapain di sini?" tanya Bram, tergagap. "Seharusnya aku yang tanya. Kamu lagi apa di sini dengan wanita ini?" Amira melirik Livia dengan tatapan meremehkan. "Oh, atau jangan-jangan ini klien penting dari Singapura yang sering kamu ceritakan." Nada sindiran Amira mulai naik. Para pengunjung mulai memperhatikan. Beberapa mengangkat ponsel, siap merekam. Bram mulai panik. Livia menggenggam lengan bajunya. "Mas Bram, ini siapa?" bisik Livia gugup. "Dia bukan siapa-siapa," bentak Bram, berusaha menenangkan situasi. "Bukan siapa-siapa?" Amira tertawa kecil. "Setelah 5 tahun menikah, setelah semua yang aku berikan, aku bukan siapa-siapa bagimu?" Suasana makin memanas. Beberapa pengunjung tampak merekam diam-diam. Bram mencoba meraih tangan Amira, tapi ia menepisnya kasar. "Tidak perlu bicara apa-apa di rumah, semuanya jelas di sini." Amira melempar amplop berisi bukti ke atas meja. Foto-foto berserakan. Livia terkejut. Bram makin panik. Dan di tengah kepanikan itu, ia justru melakukan hal fatal, menampar Amira. Suara tamparan itu memecah suasana. Semua yang ada di kafe terdiam. Amira terpaku. Pipi kirinya terasa panas, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Hatinya lebih perih. Namun di balik rasa sakit itu, muncul kekuatan baru. Tatapannya berubah, bukan lagi terluka, tapi kosong. Tidak ada air mata, tidak ada ragu, hanya keputusan bulat. Tamparan itu memutus seluruh perasaannya untuk Bram. Segalanya lenyap, dan Bram tampak menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Livia pun menutup mulutnya, syok. Amira berdiri tegak. Ia tidak ingin terlihat lemah. Dengan tenang, ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tangannya bergerak cepat. Tamparan itu akan menjadi tamparan termahal dalam hidup Bram. Dengan wajah tenang, Amira menelpon. "Halo, Pak Danang, saya butuh bantuan mendesak." Pak Danang adalah pengacara pribadinya. "Saya ingin Anda segera urus surat cerai saya terhadap Brahmantia Tio Wicaksono. Alasannya, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti sudah saya siapkan. Tolong juga segera bekukan semua aset atas nama dia yang terkait dengan saya.
cabut semua fasilitas perusahaan yang ia nikmati. Bram membelalak. Livia menatapnya heran. Ternyata semua kemewahan yang ia dapatkan selama ini bukan dari kantong Bram sendiri. Saya tidak mau ada negosiasi harta. Semua aset utama milik saya sebelum menikah dan saya bisa buktikan itu. Aset selama pernikahan pun tidak akan saya biarkan jatuh ke tangannya. Saya ingin proses ini cepat. Setelah menutup telepon, Amira kembali menghubungi pihak bank pribadinya. Bu Rina, tolong segera blokir semua kartu kredit atas nama Bramantia Wicaksono yang terhubung dengan rekening saya, termasuk akses rekening gabungan, efektif sekarang juga. Bram mulai gemetar. Ia merasa dunia runtuh di depan matanya. Amira benar-benar memutus semua akses. Saya percaya kamu bisa urus ini secepatnya, ucap Amira sebelum menutup telepon. Amira menatap Livia, senyum sinis menghiasi wajahnya. Nikmati kencanmu selagi bisa. Karena setelah ini, dia mungkin tidak akan bisa mentraktirmu lagi. Lalu ia berbalik, meninggalkan kafe tanpa melihat ke belakang. Bram terpaku, Livia bingung. Pengunjung lain masih bergumam, sebagian masih merekam. Amira melangkah keluar mal, menuju mobil yang sudah menunggunya. Mantap, tegas, dan tanpa sedikit pun keraguan. Di dalam mobil, Amira akhirnya bersandar. Tak ada air mata yang mengalir, hanya rasa lelah yang luar biasa. Namun, di balik kelelahan itu, ada secercah kelegaan. Keputusan sudah diambil, tak ada jalan untuk mundur. Ratu Es sudah menetapkan langkahnya. Badai yang akan mengguncang hidup Bram baru saja dimulai. Amira sadar, masih banyak hal yang harus ia hadapi. Drama mungkin belum selesai, tapi satu hal yang kini ia pegang teguh. Ia tidak akan membiarkan Bram atau siapapun menginjak harga dirinya lagi. Tamparan itu telah membangunkan sisi dalam dirinya yang selama ini tertidur. Singa betina itu telah bangkit. Setelah Amira pergi, meninggalkan luka emosional dan kehancuran finansial di belakangnya, Bram masih berdiri terpaku di tengah kafe. Bisik-bisik pengunjung terasa menohok telinganya. Kilatan kamera ponsel masih sesekali menyala. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Suara Amira yang menelpon pengacara terus terngiang-ngiang di kepalanya. Cerai, aset dibekukan, kartu kredit diblokir. Semuanya terjadi begitu cepat dan tanpa ampun. Livia, wanita muda yang beberapa saat lalu terlihat manja di sisinya, kini menatap dengan ekspresi campur aduk, takut, bingung, dan mungkin jijik. "Itu tadi istrimu?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Baru sekarang Livia menyadari pria yang selama ini terlihat gagah dan mapan ternyata menyimpan sisi gelap, dan yang lebih mengerikan, sumber kekayaannya bisa jadi lenyap. Bram mencoba membela diri. "Dia cuma emosi, Liv, jangan dengarkan, kita bisa bicarakan ini," katanya sambil mencoba menggenggam tangan Livia. Namun, Livia menarik tangannya cepat-cepat. "Emosi? Dia bilang mau ceraikan kamu dan ambil semua hartamu," ucap Livia ketos, suaranya mulai meninggi, tidak lagi manja. Beberapa pengunjung yang tadinya cuek mulai kembali memperhatikan. "Ses, jangan keras-keras," desis Bram panik. Ia melirik ke arah petugas keamanan mal yang berdiri tak jauh dari pintu kafe. "Ayo pergi dari sini, aku jelaskan nanti," ujar Bram mencoba terdengar tenang meski di dalam hatinya hancur. Pelayan kafe datang dengan mesin EDC dan tagihan. "Permisi, ini tagihannya, Pak," katanya sopan. Bram menelan ludah. Biasanya, ia tak pernah ambil pusing soal bayar-membayar. Amira selalu memastikan saldo mereka aman. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya. "Ini," ucapnya singkat. Namun, tak lama kemudian, pelayan itu berkata, "Maaf Pak, kartunya ditolak." "Coba lagi,"
ujar Bram dengan suara meninggi. Namun, hasilnya tetap sama. Satu persatu kartu ia coba, termasuk kartu debit dari rekening gabungan mereka. Semuanya ditolak. Keringat dingin mulai bercucuran di keningnya. Amira benar-benar memutus semua akses keuangannya. Livia menutup wajahnya, malu luar biasa. Pria yang ia anggap pangeran, kini bahkan tak sanggup membayar kopi dan kue. Beberapa pengunjung mulai tertawa terang-terangan. Saya telepon bank dulu, ujar Bram gugup. Namun dari telepon itu, ia hanya mendapat konfirmasi bahwa semua kartunya telah diblokir atas permintaan pemilik utama rekening. Livia makin kesal. "Kita nggak bisa bayar, Mas?" tanyanya sinis. Ia melirik tas belanjaan dari butik-butik mahal. Semuanya belum dibayar, hanya ditahan sambil mereka duduk minum. Beberapa pengunjung mulai tertawa terang-terangan. Saya telepon bank dulu, ujar Bram gugup. Namun dari telepon itu, ia hanya mendapat konfirmasi bahwa semua kartunya telah diblokir atas permintaan pemilik utama rekening. Livia makin kesal. "Kita nggak bisa bayar, Mas?" tanyanya sinis. Ia melirik tas belanjaan dari butik-butik mahal. Semuanya belum dibayar, hanya ditahan sambil mereka duduk minum. "Tenang, aku punya uang tunai," ujar Bram mencoba menenangkan. Tapi ketika membuka dompet, isinya hanya beberapa lembar ratusan ribu, bahkan tak sampai sejuta. Tagihan kafe sekitar 500 ribu. Bram membayar seluruh uang yang ia punya. Sisanya hanya uang recehan. "Ayo pergi," ajaknya pada Livia. Ingin segera menjauh dari tatapan orang-orang. Namun saat baru melangkah, salah satu staf butik menghampiri. "Permisi Pak Bramantyo, barang yang tadi dipilih Ibu Livia jadi di bawah." Livia menatap Bram penuh harap, tapi juga was-was. Bram hanya bisa menelan ludah. "Maaf, lain kali saja. Ada urusan mendadak," jawabnya malu-malu. Staf butik tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti ejekan. Livia kecewa. Mimpinya akan barang-barang mewah pupus seketika. Tatapannya pada Bram berubah total. Aku harus pergi. Ada urusan," katanya tiba-tiba, meniru alasan Bram. Ia berbalik dan cepat-cepat pergi. Bram berdiri sendirian di tengah keramaian mall. Tanpa uang, tanpa kekasih, harga dirinya hancur lebur. Amira menghancurkannya dalam waktu singkat. Dulu ia pria yang dikagumi, kini bahan olok-olok. Amira tiba di rumah mewahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega karena telah tegas, tapi juga kosong. Rumah besar itu yang dulu simbol kebahagiaan, kini seperti sangkar emas dari pernikahan palsu. Tapi sekarang ia bebas, atau setidaknya sedang menuju ke sana. Sebelum tiba, ia sudah menghubungi kepala keamanan dan tukang kunci langganan. Semua akses ke rumah termasuk pintu dan gerbang harus diganti. Ia tak mau Bram bisa masuk seenaknya lagi. Saat mobilnya masuk, tukang kunci sudah bekerja di pintu depan. Petugas keamanan berjaga di berbagai titik. Amira turun, wajahnya tenang. "Pak Jaya, semua sesuai instruksi?" "Sudah Bu, hampir selesai. Pintu belakang dan samping juga aman," jawabnya sigap. Lalu Amira memanggil kepala ART-nya, Bai Sumi. "Tolong kemasi semua barang pribadi Pak Bram yang dia bawa saat datang ke rumah ini atau yang dia beli dengan uangnya sendiri. Jangan sentuh yang saya belikan, taruh di koper, letakkan di depan gerbang." Bai Sumi sempat terkejut, tapi hanya mengangguk. Ia langsung bergerak dengan bantuan staf lain. Amira masuk ke dalam rumah. Rasanya sepi, tapi ringan. Ia duduk di ruang keluarga,
menatap kolam renang. Ia membayangkan reaksi Bram nanti. Marah, memohon, ia tak peduli. Yang pasti, Bram tak akan pernah tidur di rumah ini lagi. Sore harinya, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Bram turun dengan wajah kusut. Ia tampak kelelahan. Mal, kartu ditolak, Livia meninggalkannya. Semuanya membuatnya porak-poranda. Ia mencoba membuka gerbang, terkunci, lalu menekan interkom. "Selamat sore, bisa saya bantu?" Suara Pak Jaya terdengar. "Jaya, ini aku, Bram, buka pintunya," seru Bram. "Maaf Pak, atas instruksi Ibu Amira, Anda tidak diperbolehkan masuk." Bram naik pitam. "Apa maksudmu? Ini rumahku juga, Amira!" Ia berteriak, menggedor gerbang. Amira, yang mendengar teriakan itu dari dalam, berjalan ke teras depan. Ia berdiri tenang, menatap Bram yang berteriak dari balik pagar. "Amira, kamu nggak bisa begini, ini rumahku juga." Amira tersenyum tipis. "Rumahmu? Sejak kapan? Siapa yang beli rumah ini? Siapa yang bayar cicilannya? Siapa yang biayai semuanya?" Kata-katanya terdengar jelas dari speaker gerbang. Bram terdiam. Ia tahu jawabannya. Tak ada yang bisa ia klaim. "Rumah ini milikku sepenuhnya, bahkan sebelum aku kenal kamu," lanjut Amira. "Dan sebagai pemilik, aku berhak menentukan siapa yang boleh masuk." "Tapi aku suamimu, Amira. Lebih tepatnya, mantan suami atau calon mantan," potong Amira. "Dan seorang suami yang menampar istrinya, selingkuh, dan hidup dari uang istrinya tidak pantas tinggal di sini." Wajah Bram berubah, marahnya menguap, berganti putus asa. "Amira, aku minta maaf, aku salah, aku menyesal, tolong beri aku kesempatan." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun bagi Amira, semuanya sudah selesai. Amira hanya memandangi Bram dengan tatapan dingin. "Kesempatan? Kamu sudah terlalu sering mendapat kesempatan, Bram. Tapi semuanya kamu sia-siakan. Tamparanmu pagi tadi adalah akhir dari segalanya." Saat itu, Bei Sumi bersama beberapa asisten rumah tangga keluar dari rumah membawa koper dan tas. Mereka meletakkannya rapi di trotoar, tepat di depan gerbang. Itu semua adalah milik Bram. Tatapan Bram terpaku pada koper-kopernya. Ia mulai menyadari, ini benar-benar akhir. Ia diusir. "Kamu benar-benar mengusirku?" tanyanya lirih, tak percaya. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, Bram, termasuk ketenangan dan harga diriku," jawab Amira. "Barang-barangmu sudah di sana. Sebaiknya kamu pergi sebelum aku memanggil pihak berwajib karena mengganggu ketertiban." Bram menatap Bram lama, seakan mencari sisa-sisa belas kasih, tapi yang ia temukan hanya ketegasan. Ia menunduk, bahunya jatuh, lalu berjalan pelan menuju kopernya. Sekarang ia benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan. Amira memperhatikan Bram memasukkan satu persatu kopernya ke dalam taksi yang mungkin masih menunggu. Setelah semua masuk, Bram menatap rumah itu sekali lagi, rumah yang dulu menjadi istananya. Lalu ia masuk ke dalam taksi dan kendaraan itu pun perlahan menjauh, membawanya keluar dari kehidupan Amira.
Amira menarik nafas panjang. Pengusiran telah selesai. Ia kembali masuk ke rumah yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Ada luka yang tersisa, tentu saja, tapi juga ada rasa lega dan kekuatan baru yang mulai tumbuh. Ia tahu ini adalah kemenangan pertamanya. Sementara itu, di dalam taksi yang membawanya pergi, Bram merasa seperti sedang dikurung dalam peti mati berjalan. Setiap meter yang dilalui terasa seperti paku yang menghujam lebih dalam. Ia menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala, tapi hatinya gelap. Kemana ia harus pergi? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Uang di dompetnya hanya tinggal beberapa ratus ribu setelah membayar taksi dan tagihan kafe. Kartu debit dan kreditnya tak bisa digunakan. Ponsel masih aktif, tapi siapa yang bisa dihubungi? Pikiran pertamanya tertuju pada Livia. Dengan sisa harapan, ia menelpon. Panggilan pertama tidak dijawab, yang kedua langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim pesan singkat, memohon agar Livia mengangkat telepon. Tidak ada balasan. Ia mencoba beberapa kali lagi, hasilnya tetap sama. Wanita yang tadi pagi memujanya, kini tak lagi menginginkannya. Semua berubah saat ia tak lagi bergelimang harta. Bram kemudian mengingat teman-teman lamanya, mereka yang dulu ia traktir, yang sering memuji kesuksesannya. Ia mencoba menghubungi Dani. Setelah beberapa dering, Dani mengangkat. "Yo Bram, tumben telepon malam-malam," sapa Dani. "Dan, gue lagi ada masalah besar, bisa nggak gue numpang tidur di tempat lo malam ini aja?" Suaranya terdengar malu. Dani terdiam sebentar. "Masalah apaan, Bram? Serius banget. Soal kejadian di mall tadi siang ya? Udah rame lo di grup kantor lama." Bram kaget. Berita itu sudah menyebar. "Iya Dan, panjang ceritanya. Gue diusir Amira. Gak ada tempat buat gue sekarang." Dani terdiam lebih lama. "Wah, berat juga ya. Tapi maaf banget bro. Apartemen gue lagi direnov, berantakan parah, gak bisa buat tidur. Coba tanya teman lain deh." Satu penolakan datang. Bram mencoba beberapa teman lain, tapi hasilnya serupa. Ada yang bilang sedang di luar kota, ada yang bilang rumahnya penuh saudara, ada juga yang mengaku istrinya sedang sakit. Semua alasan terdengar sopan, tapi jelas-jelas menolak. Setelah hampir 1 jam taksi berputar-putar tanpa arah, argo terus naik. Bram lalu teringat pada Riko, sepupu jauhnya yang tinggal di kos sederhana di pinggiran kota. Hubungan mereka tidak dekat, tapi itu satu-satunya pilihan. Dengan berat hati, ia meminta sopir taksi mengantarnya ke sana. Perjalanan ke kos Riko cukup lama. Melewati gang sempit dan kawasan kumuh, jauh dari lingkungan elit tempat ia biasa tinggal. Setelah membayar ongkos taksi yang lebih mahal dari dugaan, Bram hanya memegang beberapa lembar uang puluhan ribu. Ia menarik kopernya, menyusuri gang sempit menuju kos Riko. Riko terlihat terkejut melihat Bram berdiri di depan pintu kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter dengan kamar mandi umum. Setelah mendengar cerita Bram, meski canggung, Riko akhirnya memperbolehkannya tinggal 2 malam. Tapi Bram harus tidur di lantai, hanya beralaskan tikar tipis. Malam pertama itu menjadi awal penderitaannya. Kos Riko panas dan pengap, suara bising tetangga dan nyamuk membuatnya sulit tidur. Ia lapar tapi tidak punya uang untuk makan malam.
Dulu, makan malam mewah adalah hal biasa. Kini, ia hanya bisa menelan ludah sambil memeluk tubuh sendiri di lantai keras. Bayangan wajah Amira, Livia, dan teman-teman yang menolaknya terus terbayang. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena penyesalan atas kesalahan terhadap Amira, tapi karena ibah pada nasibnya sendiri. Ia belum menyadari bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Keesokan pagi, Bram terbangun dengan badan pegal. Riko sudah berangkat kerja. Di meja kecil ada sebungkus nasi uduk dan segelas air putih yang ditinggalkan Riko. Bram memakannya tanpa sisa. Gengsi sudah tak penting lagi. Ia mencoba mencari pekerjaan lewat internet, tapi semua posisi marketing yang sesuai membutuhkan reputasi baik, sesuatu yang sudah ia hancurkan. Beberapa lowongan kerja kasar ia abaikan, harga dirinya masih terlalu tinggi untuk itu. Hari demi hari berlalu, Bram masih menumpang di kos Riko, tapi Riko mulai menunjukkan rasa tidak nyaman. Uangnya benar-benar habis. Ia terpaksa menjual sisa pakaian bermerek dengan harga murah sekadar untuk makan. Ia mulai jarang mandi karena harus bayar air. Penampilannya makin lusuh. Pria gagah yang dulu dielu-elukan kini benar-benar seperti gelandangan. Lapar, putus asa, dan kehilangan harga diri adalah rutinitas barunya. Inilah harga dari sebuah pengkhianatan. Sementara itu, Amira perlahan bangkit. Keputusan untuk mengusir Bram menjadi titik balik. Ada luka, tapi juga kekuatan yang tumbuh. Ia sibuk bertemu Pak Danang, pengacaranya. Urusan perceraian dan harta segera diproses. Amira tak menuntut lebih. Ia hanya ingin lepas dari Bram secara sah. Karena sebagian besar aset atas nama Amira dan ia punya bukti perselingkuhan serta kekerasan dari Bram, proses hukum diperkirakan lancar. Ia siap menghadapi semuanya. Di dunia kerja, Amira semakin bersinar. Ia memimpin rapat, meluncurkan ide-ide baru, dan mengambil keputusan strategis dengan penuh percaya diri. Kehidupannya terasa lebih ringan tanpa Bram. Reputasinya sebagai wanita tangguh dan profesional semakin kuat. Ia juga mulai membuka diri untuk bersosialisasi lagi. Bukan acara glamor, tapi pertemuan hangat bersama sahabat-sahabat sejatinya. Suatu malam, ia mengundang Riana, sahabat lamanya, untuk makan malam. "Kamu terlihat lebih ringan, Ra," kata Riana. "Mungkin karena aku sudah berhenti pura-pura. Pura-pura semuanya baik-baik saja. Lebih menyakitkan hidup dalam kebohongan," jawab Amira sambil tersenyum. Mereka mengobrol panjang. Amira mencurahkan isi hati. Riana mendengarkan tanpa menghakimi. Ia sadar masih banyak yang benar-benar peduli padanya. Amira tetap memproses semua yang terjadi. Kadang kenangan muncul, tapi ia tak larut dalam kesedihan. Ia meditasi, olahraga, membaca buku. Ia belajar menerima kenyataan dan mencintai dirinya sendiri. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan penyesalan. Sekarang, Amira menatap masa depan dengan kekuatan dan harapan baru. Sementara itu, malam-malam Bram makin kelam. Setelah seminggu menumpang, Riko akhirnya meminta Bram mencari tempat lain. Dengan sisa uang dari pakaian yang dijual, ia menyewa kamar petak di rumah indekos yang lebih buruk. Lingkungannya kumuh, kamarnya lembab dan bau. Kamar mandi harus berbagi dengan banyak orang. Setiap hari baginya adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, menjadi kuli angkut di pasar, membantu di warung makan, namun fisiknya yang lemah tak terbiasa dengan kerja keras.
Tak hanya tubuhnya yang tidak mampu, sisa ego yang masih tertinggal juga membuatnya sulit menerima arahan dari orang yang ia pandang lebih rendah. Beberapa kali, ia berusaha menghubungi Amira lewat nomor lamanya. Ia kirimkan pesan-pesan penuh penyesalan, memohon maaf, dan meminta pertolongan. Namun semua pesannya tak pernah sampai. Nomornya telah diblokir. Sejak itu, ia jarang makan. Tubuhnya kian kurus, pakaiannya kusam. Pria yang dulunya selalu tampil rapi dan harum, kini tinggal bayang-bayang masa lalu. Ia sering duduk melamun di sudut pasar, menatap kosong keramaian, menyesali nasib. Teman-teman lamanya, semua hilang, atau mungkin sengaja menjauh. Livia, jangan berharap. Perempuan itu tampaknya sudah berpindah ke pria lain yang lebih kaya. Perbedaan antara kehidupan Amira dan dirinya kini begitu mencolok. Amira membangun kembali hidupnya dari puing-puing pengkhianatan, sementara Bram tersesat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Fajar telah tiba bagi Amira, penuh harapan dan babak baru. Sementara bagi Bram, malam panjang penderitaan belum juga berakhir. Sedikit demi sedikit, penyesalan menyelinap ke hatinya. Bukan hanya kehilangan harta dan kenyamanan, tapi karena ia mulai menyadari betapa berharganya wanita yang telah ia abaikan. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat, datang ketika semuanya telah gelap dan dingin. Fajar telah tiba bagi Amira, penuh harapan dan babak baru. Sementara bagi Bram, malam panjang penderitaan belum juga berakhir. Sedikit demi sedikit, penyesalan menyelinap ke hatinya. Bukan hanya kehilangan harta dan kenyamanan, tapi karena ia mulai menyadari betapa berharganya wanita yang telah ia abaikan. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat, datang ketika semuanya telah gelap dan dingin. Bulan demi bulan berlalu sejak ia terlempar dari singgasananya. Hari-harinya makin berat. Kamar sempit yang ia sewa terasa seperti penjara. Pekerjaan datang silih berganti tapi tak pernah bertahan lama. Tenaganya tak cukup kuat, kesabarannya pun tipis. Sedikit demi sedikit, egonya terkikis oleh kenyataan pahit. Meski belum lenyap seluruhnya, sisa-sisa harga dirinya masih membuatnya perih setiap kali ia harus tunduk atau menerima upah sekadarnya. Puncaknya datang saat malam hujan deras mengguyur tanpa henti. Atap kamar bocor membuat udara makin lembab dan menusuk. Ia tak makan selama 2 hari. Uang terakhir habis untuk sewa kamar. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena demam. Ia meringkuk di alas tidur tipis, sendirian, dilupakan. Dalam kondisi setengah sadar, bayangan Amira datang silih berganti. Bukan Amira yang tegas saat mengusirnya, tapi Amira yang dulu, yang lembut dan penuh perhatian. Yang selalu mendengar keluh kesahnya meski ia sendiri tak pernah serius dengan pekerjaannya. Ia teringat betapa Amira memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan lebih. Kemewahan, kenyamanan, kasih sayang, semuanya ia dapatkan tanpa usaha berarti. Dan semua itu ia balas dengan pengkhianatan. Penyesalan yang datang kini berbeda, bukan lagi karena kehilangan kenyamanan, melainkan karena menyadari kebodohannya. Ia telah menyakiti wanita yang mencintainya dengan tulus, dan semua itu hanya demi kesenangan singkat bersama Livia, wanita yang kini entah ada di mana. Beberapa minggu lalu, Bram sempat melihat Livia. Ia keluar dari mobil mewah bersama pria tambun yang jauh lebih tua. Tapi jelas, pria itu kaya raya. Livia bahkan tak menoleh saat melewatinya. Wanita itu hanya peduli pada uang, dan Bram telah mengorbankan berlian demi kerikil yang bersinar sesaat. Demamnya makin tinggi. Dalam igawan,
Ia menyebut nama Amira, memohon maaf. Saat pagi datang dan hujan mereda, ia terbangun dalam kondisi lemah. Ia merasa tak sanggup lagi hidup seperti ini. Harus ada yang ia lakukan. Ia harus menemui Amira, setidaknya untuk meminta maaf secara langsung, walau ia tahu mungkin tak akan mengubah apapun. Tapi itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan sisa tenaga, ia berbenah seadanya, mengenakan pakaian paling layak yang ia punya, meski terlihat lusuh. Ia tak punya uang, maka ia memutuskan berjalan kaki ke kantor Amira. Gedung tinggi di pusat bisnis kota, jaraknya belasan kilometer. Ia berjalan pelan, terhuyung-huyung, beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Matahari siang menyengat kulitnya, tapi ia terus melangkah, digerakkan keputusasaan dan harapan tipis. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di depan gedung megah milik Amira. Gedung menjulang yang menjadi simbol kesuksesan mantan istrinya. Ia mencoba masuk ke lobi utama, namun dihadang petugas keamanan. "Ada perlu apa, Pak?" tanya salah satu dari mereka. "Saya ingin bertemu Bu Amira Setiawati," jawabnya pelan. "Sudah ada janji?" Belum. Tapi, tolong sampaikan. Bramantio ingin bertemu. Ini penting. Petugas itu berkomunikasi lewat alatnya. Tak lama, ia kembali. "Maaf Pak, Ibu Amira sedang sibuk. Bila ada pesan, bisa melalui sekretaris." Bram menggeleng. "Tidak, saya harus bertemu langsung." Ia mencoba menerobos masuk. Petugas langsung menahannya. "Pak, jangan buat keributan." Bram tak peduli. Ia mulai berteriak, "Amira, aku tahu kamu di dalam. Aku cuma mau minta maaf." Teriakannya menarik perhatian banyak orang. Keadaan mulai tak terkendali. Hingga akhirnya dari salah satu lift pribadi, Amira muncul. Ia tampil anggun dalam busana kerja, ditemani pengacaranya, Pak Danang, dan beberapa staf. Mereka tampak hendak pergi ke pertemuan penting. Pandangan Amira bertemu dengan Bram. Sesaat ia terdiam, tampak terkejut melihat kondisi pria yang dulu pernah ia cintai. Tapi wajahnya segera kembali dingin. Ia tidak berkata apa-apa. Bram meronta, memanggil namanya. Tapi Amira hanya berbisik ke Pak Danang, lalu melanjutkan langkah masuk ke mobil. Pak Danang maju dan berdiri di depan Bram. "Pak Bramantio, Ibu Amira menyampaikan bahwa tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua akan diselesaikan secara hukum. Jika Anda terus mencoba mengganggu, kami tak segan mengambil tindakan hukum." Kata-kata itu menghantam sisa harapan Bram. Ia menatap kosong ke arah mobil Amira yang telah pergi. Penolakan itu begitu jelas, begitu menyakitkan. Ia kemudian dikawal keluar dengan sopan, duduk lemas di trotoar, di bawah bayang-bayang gedung megah milik wanita yang pernah menjadi istrinya, yang kini bahkan tak sudi lagi menatapnya. Beban penyesalan menyesakkan dada. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan segalanya, cinta, harga diri, dan kesempatan untuk dimaafkan. Ia tahu, semuanya telah berakhir, tak ada lagi ruang untuknya di dunia Amira. Ia benar-benar sendiri, tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri, ditemani hanya oleh penyesalan. 1,5 tahun berlalu sejak hari itu. Langit Jakarta tetap sibuk seperti biasa, tapi dunia Amira Setiawati dan Bramantio Caksono telah berubah total. Bagi Amira, waktu itu menjadi momen transformasi dan penguatan diri. Proses perceraiannya berjalan cepat karena bukti kuat yang ia miliki dan sikap pasrah Bram usai insiden di lobi kantor. Semua surat ditandatangani tanpa perlawanan. Hak-haknya kembali, termasuk memastikan Bram tak mendapat bagian dari harta yang ia bangun sendiri. Nama Bramantio terhapus dari hidupnya, tinggal sebagai pelajaran pahit. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan properti Amira justru berkembang pesat. Ia baru saja meresmikan Amira Signature Tower, proyek perkantoran dan apartemen mewah yang menjadi ikon baru di ibu kota. Namanya semakin dihormati di dunia bisnis. Ia bukan sekedar wanita kaya,
tapi pengusaha tangguh dengan integritas tinggi. Amira kini juga aktif di dunia sosial. Ia mendirikan yayasan untuk memperdayakan perempuan dan mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bagi Amira, kebahagiaan bukan lagi soal memiliki pasangan, tapi soal memberi makna bagi hidup, bagi dirinya dan orang lain. Sore itu, Amira duduk sendirian di balkon apartemen miliknya yang berada di puncak Amira Signature Tower. Dari ketinggian itu, pemandangan kota metropolitan terbentang luas di hadapannya. Lampu-lampu mulai menyala, bersaing dengan senja yang perlahan turun. Ia menyeruput teh hangat dengan tenang. Wajahnya tampak damai, dan sorot matanya memancarkan keteduhan serta kekuatan yang tak tergoyahkan. Tak ada lagi kemarahan ataupun luka mendalam. Semua luka sudah mengering, meninggalkan jejak sebagai pengingat agar tetap waspada, tapi tak lagi menyakitkan. Ia belajar untuk memaafkan, bukan demi Bram, tapi demi dirinya sendiri, agar ia bisa terus melangkah tanpa beban masa lalu. Ia teringat pada obrolan terakhirnya bersama Riana, sahabatnya, beberapa waktu lalu. "Kamu kelihatan benar-benar bahagia sekarang, Rah. Bukan bahagia pura-pura, tapi yang lahir dari dalam," ujar Riana. Amira hanya tersenyum. Riana memang benar. Ia sudah menemukan arti kebebasan. Kebebasan menjadi dirinya sendiri, bebas menentukan arah hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Cinta baru di masa depan bukanlah sesuatu yang ia tolak, namun bukan pula menjadi prioritas. Kini, kebahagiaannya bukan berasal dari orang lain, ia ciptakan sendiri. Sementara itu, di sudut kota yang sepi dan terabaikan, Bram Tio menjalani hidupnya dalam kesunyian dan ketidakjelasan. Setelah sekian lama hidup menggelandang dan berpindah-pindah pekerjaan serabutan, akhirnya ia mendapat pekerjaan tetap sebagai petugas kebersihan di sebuah pasar swalayan besar. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah harus bersiap, membersihkan lantai, mengosongkan tempat sampah, dan memastikan pasar siap menyambut pengunjung. Pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penampilannya pun berubah drastis, tubuhnya lebih kurus, kulitnya menggelap terbakar matahari, dan rambutnya yang dulu selalu rapi, kini dibiarkan panjang, tak terurus dan sering disembunyikan di balik topi lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, garis-garis penyesalan dan kelelahan tak bisa disembunyikan. Tidak ada lagi pesona atau wibawa yang dulu melekat padanya. Kini, ia hanyalah bagian dari ribuan orang yang bekerja demi bertahan hidup dari hari ke hari. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit di belakang pasar, berbagi ruang dengan beberapa pekerja lain demi menekan biaya. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Namun, penyesalan tetap hadir, terutama saat malam datang dan ia sendiri dalam gelap. Bayangan Amira yang sukses dan anggun kadang muncul lewat foto-foto di koran bekas atau majalah yang dijadikan pembungkus makanan. Semua itu terasa seperti pisau yang menusuk batinnya. Ia tahu, segalanya hancur karena kesalahannya sendiri. Tak ada lagi yang bisa ia salahkan, selain dirinya. Suatu hari, saat sedang membersihkan area parkir pasar, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tak jauh darinya. Seorang wanita turun dan ia langsung mengenal sosok itu. Amira. Penampilannya kini lebih anggun dan berwibawa. Ia datang bersama beberapa orang, kemungkinan besar sedang melakukan survei untuk program CSR perusahaannya. Jantung Bram berdegup kencang. Ia ingin lari, ingin menghindar, tapi tubuhnya terpaku. Amira berjalan melewati area tempat Bram bekerja. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun Amira tak melihatnya. Atau mungkin memang tak mengenalinya lagi. Seragam lusuh dan wajah tertunduk di balik topi cukup untuk membuatnya jaris tak terlihat. Bram hanya bisa menatap punggung Amira yang menjauh
dikelilingi orang-orang penting. Sosoknya begitu bersinar, tak terjangkau. Jarak di antara mereka kini bukan hanya secara fisik, tapi juga kehidupan yang sudah jauh berbeda. Setelah rombongan Amira masuk ke dalam pasar, Bram melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Pertemuan singkat itu kembali membuka luka lama. Ia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit tentang semua yang telah ia hancurkan. Tidak ada lagi harapan untuk kembali. Tidak ada pintu untuk kesempatan kedua. Ini hidupnya sekarang, konsekuensi dari pengkhianatan yang ia buat sendiri. Amira menyelesaikan kunjungannya tanpa menyadari kehadiran Bram. Dalam hidupnya, Bram sudah lama menjadi masa lalu. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, membawa luka yang telah menjadi kekuatan. Kebebasan sejati kini ia genggam. Bab kelam dalam hidupnya sudah ia lewati dengan tegar. Sedangkan Bram, ia akan terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hidup dalam kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi harapan untuk kembali. Tidak ada pintu untuk kesempatan kedua. Ini hidupnya sekarang, konsekuensi dari pengkhianatan yang ia buat sendiri. Amira menyelesaikan kunjungannya tanpa menyadari kehadiran Bram. Dalam hidupnya, Bram sudah lama menjadi masa lalu. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, membawa luka yang telah menjadi kekuatan. Kebebasan sejati kini ia genggam. Bab kelam dalam hidupnya sudah ia lewati dengan tegar. Sedangkan Bram, ia akan terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hidup dalam kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki harga, dan harga dari sebuah pengkhianatan kadang harus dibayar seumur hidup.